Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kita di pagi hari ini kita memasuki hari di akhir minggu ini. Kita bersyukur untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati kita dan menyertai kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat setiap berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu.
Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu buat setiap penyertaan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Kau memelihara kami, menjaga kami bagaikan biji mata-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap hal yang Tuhan boleh sungguh berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keselamatan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati memelihara hidup kami. Pagi ini kami Tuhan rindu tetap mendengar kebenaran firman-Mu, karena kami sungguh tahu kebenaran firman-Mu inilah yang Tuhan untuk layak kami jadikan dasar kehidupan kami. Tuhan, kebenaran firman-Mu lah yang terus memperbaharui kami, mengarahkan kami, dan membimbing kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau
Lawatlah kami setiap pribadi dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan Kau sungguh yang dipermuliakan dalam setiap persetujuan dan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada kami semuanya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, mentaati dan menghidupi dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 4 ayat yang kedua. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu, ini hari terakhir dalam minggu ini untuk kita berbicara tentang hati yang murni. Dan pagi ini kita berbicara tentang satu topik, murni tanpa motif tersembunyi. Saudara, dalam 2 Korintus tadi dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, dengan menyatakan kebenaran, kami menyerahkan diri kami untuk diperiksa di hadapan Allah. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang keadaan kita di dunia ini, yang tentunya penuh dengan kepentingan dan pencitraan, saudara, keaslian itu menjadi langka. Baik buruknya manusia dilihat musim apa. Dalam tingkat pemerintah, musim kampanye, semua orang tebar pesona, baik-baik. Dalam lingkup masyarakat sama, pilkada. Bahkan dalam lingkup gereja pun sama. Kalau menjelang ada pemilihan apa, wah orang-orang sudah semua menjadi baik. Jadi saudara, keaslian itu menjadi begitu langka. Karena banyak kita hidup diperhadapkan dengan kepentingan dan pencitraan. Saudara, Rasul Paulus memberikan teladan tentang integritas. Integritas dalam pelayanan. Apa itu? Menolak tipu daya, tidak memanipulasi kebenaran, dan membuka diri di hadapan Allah. Saudara, kalau kita melihat di sini berarti pelayanan sejati itu bukan tentang mencari pujian. Jadi pelayanan sejati itu bukan tentang mencari pujian atau membangun citra. Wah, di pelayanan dia baik, bla bla bla. Bukan membangun citra. Tetapi tentang menyatakan kebenaran dengan hati yang bersih. Jadi pelayanan itu berarti menyatakan kebenaran dengan hati yang bersih. Bukan karena ada kepentingan, bukan hanya karena ada pamrih kita. Saudara, dalam 2 Korintus tadi, ya, kita belajar bagaimana sebuah prinsip pelayanan yang sangat mendasar, namun seringkali diabaikan, yaitu kemurnian hati tanpa agenda tersembunyi. Jadi kemurnian hati tanpa agenda tersembunyi. Saudara, ini bukan hanya soal doktrin yang benar, tetapi sikap batin yang jujur di hadapan Allah dan manusia. Jadi bukan hanya bicara benar, saudara, tapi sikap saya dan saudara yang benar juga di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Jadi sikap yang jujur, ya, yang betul-betul murni. Saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang dikatakan dalam firman ini, menolak perbuatan tersembunyi. Apa artinya? Menolak perbuatan tersembunyi artinya tidak ada bagian dalam pelayanan kita, dalam pelayanan yang kita bangun, yaitu dibangun di atas manipulasi, di atas pencitraan, atau di atas keinginan tersembunyi untuk keuntungan pribadi. Jadi saudara, ujilah pelayanan kita.
Apakah kita melayani, kita bangun di atas dasar manipulasi, kita bangun atas dasar pencitraan, dan kita lakukan semua itu untuk kepentingan pribadi? Saudara, hati yang murni, hati yang terlepas dari semua itu. Saudara, di zaman sekarang godaan untuk memiliki motif tersembunyi itu sangat kuat. Bahkan dalam pelayanan rohani pun demikian. Ada yang melayani demi pujian, ada. Orang yang haus pujian di mana-mana dia melayani biar mendapat pujian. Ada orang yang melayani karena ingin memiliki pengaruh. Wah, kalau saya mempunyai melayani, saya bisa menjadi orang berpengaruh. Ada orang yang melayani karena fasilitas, bahkan ada orang yang melayani untuk validasi. Dan sudah ada macam-macam motif di dalam orang melayani. Namun saudara, Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Kita sekali lagi beberapa kali saya bilang, kita ini mudah ditipu. Dan kita juga sering lupa. Ya, apapun dilakukan orang, pokoknya kalau udah baik sebentar lupa itu. Dan mudah dikibulin, karena mudah lupa itu mudah ditipuin orang. Yang anehnya kita mau ditipu. Iya kan? Nah saudara, ketika kita berbicara itu, Allah itu melihat tidak seperti yang kita lihat. Allah menembus lapisan-lapisan terdalam hati kita dan menguji motivasi di balik setiap tindakan kita. Allah tahu, Allah melihat, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang motif yang tersembunyi, motif yang tersembunyi itu ibaratnya racun kecil dalam air murni. Saudara, racun kecil, racun sedikit dalam air yang murni tetap racun. Jadi jangan main-main. Saudara, ketika kita melihat di sini, bagaimana Rasul Paulus tidak hanya berkata bahwa dia memberitakan kebenaran, tetapi Rasul Paulus sendiri menyerahkan dirinya untuk diperiksa di hadapan Allah. Beberapa kali ya. Ini adalah sikap terhadap, ini adalah sikap kerendahan hati dan kejujuran spiritual. Bersedia, transparan di hadapan Tuhan, bahkan ketika manusia mungkin tidak mengetahuinya. Jujur di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Anda mau di mana saja tidak akan menjadi masalah. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara betul-betul memiliki hati tanpa agenda tersembunyi. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang menjadi renungan kita. Mengapa kita melayani? Atau mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa? Kemudian apakah kita bekerja demi kemuliaan Tuhan atau tidak? Atau demi mungkin tepuk tangan orang lain? Demi pujian dari orang lain? Demi macam-macam, bukan untuk Tuhan. Saudara, untuk apa saudara lakukan itu? Yang ketiga, apakah kita membangun relasi karena kasih atau demi keuntungan? Sudah membangun relasi dengan orang untuk apa? Sudah ada banyak orang ketika membangun relasi itu umumnya memanfaatkan. Saudara, persahabatan pun semestinya jauh dari memanfaatkan. Dan Tuhan katakan di sini sudah hari ini bagaimana kita harus betul-betul memiliki hati yang murni. Ketika kita bersahabat, kita bersahabat. Bersahabat untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Dan yang terakhir, apakah kita membangun relasi karena Tuhan, karena kasih atau karena keuntungan? Ya kan, tadi ya, membangun relasi karena kasih atau karena keuntungan. Saudara, ada banyak orang ketika membangun relasi itu pun tidak murni. Yang Tuhan ajarkan hari ini. Yang Tuhan perintahkan bagaimana kita hidup dalam kemurnian. Saudara, jika kita ingin menjadi terang dan garam yang sejati,
kita harus mulai dari dalam. Apa itu? Membersihkan motif kita dan mengembalikan setiap tindakan pada kasih dan kesabaran. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita boleh sungguh hidup di dalam kemurnian hati. Jauhkan kiranya dari memiliki agenda tersembunyi. Mari kita satukan hati kita tunduk di dalam doa. Kita percaya Tuhan boleh melihat hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan, Engkau melihat dan mengenal isi hati kami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami melakukan hal yang benar dengan alasan yang salah. Bersihkan kami ya Tuhan dari segala motif tersembunyi dan keinginan untuk dipuji, untuk merasa lebih baik dari orang lain, atau untuk mengejar keuntungan tersembunyi. Tuhan, bentuklah kami ya Tuhan menjadi bentuklah kami menjadi pribadi yang murni, yang melayani karena kasih kepada Tuhan Allah dan kepada sesama. Tuhan, tuntunlah kami untuk hidup dalam transparansi di hadapan-Mu dan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami menjadi Tuhan alat-alat-Mu yang memiliki hati yang murni. Kemanapun Tuhan kami sungguh pergi, kiranya Tuhan juga yang boleh sungguh mencerminkan bahwa setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya hari ini kami bisa menggunakan waktu dengan baik bersama keluarga dan juga menjadi tempat atau waktu di mana kami boleh sungguh beristirahat. Tuhan, Kau juga yang menolong. Tuhan, terima kasih pada pagi ini. Kami berdoa untuk setiap kami semua yang terlibat di dalam pelayanan besok. Tuhan, urapi kami agar kami bisa memberikan yang terbaik. Berikan pada kami Tuhan keseriusan dan sungguh-sungguhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami Tuhan yang juga hadir. Tuhan, Kau juga menolong memberikan kesembuhan. Jauhkan dari Tuhan kami semua, Tuhan, hal yang Tuhan kami rindu, kami bisa memuliakan Tuhan. Berkati supaya kami bisa mempersiapkan hati kami juga untuk masuk di dalam ibadah-ibadah kami untuk minggu besok Tuhan. Berkati Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami serahkan juga di hadapan Tuhan untuk setiap kami, dan seluruh isi rumah kami, dan bahkan kami bisa mengajak orang-orang untuk boleh sungguh datang ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga yang boleh sungguh melayakan, biarlah Tuhan Kau juga senantiasa menolong. Tuhan, pimpinlah ya Bapa, sertailah Tuhan. Kami juga rindu berdoa supaya Tuhan Kau juga memberikan Tuhan. Berkati ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan untuk setiap kami supaya kami besok bisa datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan yang dimuliakan, kiranya Tuhan yang diagungkan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap mereka, orang-orang tua kami yang masih sulit untuk boleh berangkat ke gereja, sehingga mereka terhindar dari ibadah. Tuhan, Kau juga yang menolong, memberkati Tuhan. Supaya semua boleh Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Dan juga kami serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau juga menolong kami setiap pribadi. Tuhan, untuk kami pilih sungguh benar dan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, apa yang boleh sungguh beri tangan Tuhan. Kau yang menuntangkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehidupan kami hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, selamat berakhir pekan. Mari kita nikmati hari akhir pekan ini bersama keluarga. Dan jangan lupa selamat untuk kita bisa menjadi saksi-saksinya, buang setiap agenda yang tersembunyi dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Selamat berakhir pekan, Shalom, Immanuel.